Hai teman-teman, di sini aku akan share beberapa hal terkait Six Six Portal ya. Energi update-nya udah aku share di energi update bulan Juni, nanti bisa disimak di situ juga ada di channel ini. Semoga aku nggak lupa aku taruh linknya di deskripsi. Di sini akan lebih ke 6 tema di sesi Reiki selama 6 hari yang dimulai malam ini sampai tanggal 11 Juni nanti ya teman-teman, yaitu Awaken the Heart, a 6-day Reiki journey through the Six Six Portal. Angka 6 ini berhubungan dengan cinta, kelembutan, pemulihan, keseimbangan, hubungan, dan energi hati. Dan tahun ini 2025 kalau dijumlah adalah 9, berkaitan dengan penutupan siklus, penyelesaian karma, dan juga transformasi jiwa. Jadi kesimpulannya, ini adalah momen untuk memulihkan luka emosi atau luka batin, melepaskan pola lama, dan kembali terhubung dan juga menyatu dengan energi cinta yang selalu ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi kalau teman-teman merasa khususnya belakangan ini lebih emosional, lebih mudah tertrigger, atau mungkin ada juga yang banyak memori lama yang bermunculan gitu ya, itu memang karena kita diajak untuk menyelaraskan diri dengan semesta. Di seri Reiki kali ini harapannya bukan untuk sekedar menerima Reiki aja teman-teman, tapi lebih ke memberi ruang yang aman dan nyaman untuk kita masing-masing dalam membuka diri untuk memulihkan luka lama, mengurangi atau mengurai beban emosi, dan semakin terhubung dengan esensi diri. Berikutnya aku akan sampaikan beberapa hal terkait tema per harinya ya teman-teman. Jadi hari pertama yaitu hari ini temanya adalah Activating the Heart Chakra. Sesuai judul, fokusnya adalah ke heart chakra aja ya teman-teman, dengan intensi untuk membuka hati untuk self love dan juga cinta ke orang lain. Ke orang lain ini bukan berarti artinya kayak membuka diri atau hati untuk kayak jodoh gitu ya atau orang baru gitu, nggak necessarily ke situ aja, tapi arahnya lebih ke yang lebih luas, ke penerimaan, compassion, pengertian, dan juga memaafkan. Again, untuk diri kita sendiri maupun juga orang lain. Nah, untuk mendukung tema ini di kemudian hari teman-teman, karena ini pun perlu di-maintain ya, nggak sekali ini aja terus beres selamanya. Teman-teman bisa gunakan video-video meditasi yang ada di YouTube LTA ini yang tersedia untuk publik, yaitu self-love, self-compassion, dan juga yang Heart of Light. Di hari kedua kita akan fokus ke healing the inner child. Kenapa sih ke inner child dulu gitu ya, mungkin ada yang bertanya-tanya. Karena aku ngerasa teman-teman juga udah banyak ya yang menyadari bahwa ada luka atau bahkan banyak luka dari masa kecil yang belum selesai diproses dan bisa mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Mungkin akhirnya jadi ada yang punya trust issues, takut penolakan, takut diabaikan, takut ditinggalkan, dan lain-lain. Di hari kedua ini teman-teman bisa intensikan untuk menemui atau terkoneksi with your inner child dan mendengarkan apapun yang ingin disampaikannya. Apa sih kebutuhan yang selama ini belum terpenuhi? Juga teman-teman bisa menyampaikan banyak hal ke your inner child itu gitu. Jadi bisa berkomunikasi teman-teman. Teman-teman nanti bisa jadi bisa menemukan bagian diri yang merasa kurang dipahami, kurang diterima, kurang diperhatikan, dan juga kurang dicintai. Untuk cakranya nanti akan fokus ke solar plexus dan heart chakra. Di hari ketiga temanya adalah releasing guilt and shame. Intensi sesi ini adalah untuk mengenali dan melepaskan beban emosi yang masih kita bawa selama ini akibat dari pengalaman masa lalu. Beban emosi yang kita bawa mungkin gak hanya dua ini aja ya teman-teman, tapi dua ini bisa sangat mempengaruhi self-love. Itu yang tadi kita urus di hari pertama ya. Self-love yang kurang baik bisa mempengaruhi heart chakra, yang akhirnya bisa berdampak juga saat kita perlu memproses luka, memaafkan, menerima, dan lain-lainnya. Di hari ketiga nanti fokusnya ke solar plexus, heart, and throat chakra. Selanjutnya tema hari keempat adalah balancing the divine feminine atau menyeimbangkan energi feminin. Salah satu trait dari energi feminin adalah healing atau memulihkan.
Dengan menyeimbangkan energi feminin, harapannya kita bisa semakin terbuka dan mengalir dalam menjalani proses pemulihan diri. Energi feminin juga berkaitan dengan emosi ya teman-teman, atau mungkin lebih tepatnya keterbukaan dan kemampuan kita dalam merasakan emosi. Secara cakra nanti fokusnya ke sacral, heart, and third eye chakra. Menyeimbangkan energi feminin ini nggak mungkin juga akhirnya nggak akan menyeimbangkan energi maskulin, tapi tidak sedalam atau menyeluruh di sesi yang memang khusus balancing the feminine and masculine energies ya teman-teman. Lanjut di hari kelima, temanya adalah family and ancestral healing atau terkait luka keluarga dan leluhur. Ini waktunya kita menyentuh luka lama yang ada di keluarga atau diturunkan oleh leluhur. Intensinya adalah untuk memutus pola lama dan juga energi yang memang udah gak baik lagi untuk diri kita saat ini dan juga ke depannya. Fokusnya nanti hanya akan ke root chakra. Di hari terakhir, hari ke-6, temanya adalah embodying love in action. Ini bisa dibilang sebagai integrasi dari proses sebelumnya ya teman-teman. Setelah kita membersihkan energi, juga setelah memutus energi yang udah gak baik atau gak selaras lagi dengan kita akan lebih semakin terkoneksi dengan cinta yang selalu ada di dalam diri kita. Harapannya, cinta ini akan menjadi pendorong kita dalam keseharian. Jadi cinta nggak hanya untuk memulihkan luka lagi aja ya teman-teman, nggak sampai berhenti di situ aja, tapi harapannya bisa lebih luas lagi. Menjadikan cinta sebagai laku dalam menjalankan hidup sehari-hari. Untuk cakranya akan fokus ke heart, throat, dan crown chakra. Seperti biasa, semua sesi di seri ini adalah non-zoom, jadi aku akan meditasi dan kirim reiki sesuai jadwal selama 30 menit di masing-masing sesinya ya teman-teman. Teman-teman nanti boleh meditasi juga atau berbaring rileks aja dan membuka diri untuk menerima reiki. Kalau berhalangan, misalnya ada kegiatan lain, teman-teman bisa intensikan untuk menerima reiki saat tidur malamnya. Sesinya dimulai jam 9 malam ya teman-teman, kecuali di hari keempat 9 Juni dan hari ke-6 11 Juni itu mulai jam 10 malam karena sebelumnya ada sesi dulu. Dan aku udah siapin journal prompts dan juga afirmasi singkat yang bisa digunakan sebelum dan setelah sesi kalau memang dirasa dibutuhkan. Mungkin ada yang bertanya, apakah keseluruhan proses ini hanya bisa dilakukan melalui seri reiki seperti ini? Jawabannya adalah enggak ya teman-teman. Enggak ada modalitas apapun yang menjadi satu-satunya solusi untuk proses pemulihan diri. Karena kalau buat aku pribadi, menjadi pulih itu bukan karena modalitas yang digunakan, tapi tergantung sama diri kita sendiri. Gimana kita ngejalaninnya, gimana kita memprosesnya. Jadi kalau ada yang ingin melakukan step by step yang sama seperti yang tadi aku udah sampaikan tanpa mengikuti sesi reiki ini, silakan ya teman-teman, monggo. Di seri ini reiki akan membantu secara energi dan reiki bisa menyentuh aspek fisik, emosi, mental, spiritual, dan juga bawah sadar, dan akan membantu teman-teman untuk apapun yang dibutuhkan saat ini. Jadi walaupun teman-teman mungkin belum kepikir itu membuat intensi tertentu, tapi Reiki always knows where to go. Jadi yang akan bekerja adalah energi semesta melalui aku, bukan energi aku. Ini kerjanya Tuhan dan semesta ya teman-teman, bukan kerja aku. Jadi itu yang bisa aku sampaikan, aku share saat ini ya teman-teman, semoga membantu. Terima kasih.